Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Sebetulnya kita itu mempunyai anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Namun seringkali kita kurang memanfaatkan, bahkan kadang-kadang justru anugerah yang begitu besar itu menjadi sesuatu yang memberatkan karena kita kurang perhatian atau kurang memahami sebenarnya. Apa itu? Saya berbicara tentang anugerah otak kita. Otak kita ini luar biasa sekali. Bahkan menjadi dasar dan kunci dari seluruh kehidupan kita. Namun seringkali otak kita ini justru menghasilkan pikiran-pikiran yang tidak mampu kita kendalikan. Dan malah kemudian kita bisa stres, depresi, karena kita memikirkan sesuatu yang tidak sesuai, yang membuat kita justru tidak bahagia. Padahal kalau kita bisa menguasai pikiran kita, kita itu bisa bahagia at any time, di mana saja. Jadi untuk bahagia itu tidak harus pergi ke mall, tidak harus pergi ke tempat wisata, tidak harus makan atau minum sesuatu, tidak. Bahkan duduk saja bisa bahagia. Merenungkan, mengalami kasih Tuhan, kemudian merasakan bagaimana dicintai begitu besar, udah bisa bahagia. Tidak kemana-mana, tidak buat apa-apa, duduk saja. Tentu bisa juga mengunjungi teman, membuat sesuatu yang membuat kita passionate, itu juga bisa menggembirakan. Artinya kita itu bisa bahagia dengan apa yang kita miliki. Tidak perlu kemana-mana. Karena sebetulnya kebahagiaan itu adalah perasaan. Merasa bahagia. Dan itu sebetulnya ada di dalam sini. Bahagia itu tidak ada di luar sana. Ada di dalam. Dan pikiran dan perasaan itu sebetulnya sangat berkaitan. Ketika kita memikirkan sesuatu yang positif, yang membuat kita merasa nyaman, muncul perasaan yang sesuai. Jadi kalau kita memikirkan orang yang kita kasihi, memikirkan makanan yang kita sukai, perasaan muncul juga, perasaan yang sesuai, senang, antusias, dan muncul keinginan. Sebaliknya, kalau kita memikirkan orang yang menjengkelkan, orang yang menyakiti, perasaan muncul, perasaan yang sesuai, malas bersama, dan ingin cepat-cepat menghindar kalau bisa. Kalau bisa malah tidak ketemu dengan orang itu. Jadi sebetulnya kebahagiaan itu juga masalah olah pikir. Di dalam pikiran kita itu ada banyak bidangnya, ada banyak areanya. Ada area makanan, ada area minuman, ada area rasa senang, ada area rasa aman, ada area pengetahuan, macam-macam di dalam pikiran kita ini. Nah, sebetulnya kita tidak perlu mengendalikan pikiran. Yang kita perlu kendalikan adalah fokus, di mana fokus kita di bidang pikiran yang ada di otak kita ini. Kalau kita fokus pada hal yang positif, maka kemudian energi mengalir ke bagian yang kita fokuskan itu. Dan kemudian disitulah berkembang, bertumbuh. Dan kemudian perasaan yang sesuai mengikutinya. Kalau kita fokusnya itu pada hal yang positif, maka perasaan positif yang muncul. Ide-ide kreatif adalah ide-ide kreatif yang positif juga yang muncul. Jadi tergantung pada fokus perhatian kita di mana. Nah, di situ kuncinya. Mengendalikan pikiran sebetulnya tidak perlu dikendalikan. Yang perlu kita kendalikan adalah fokus kita. Karena pikiran kita itu datang dan pergi dan banyak sekali. Sulit dikendalikan. Bisa dikendalikan, tetapi sebetulnya yang dikendalikan adalah fokus perhatian kita.
Nah, kalau mau mengendalikan pikiran, ya mengendalikan fokus perhatian kita itu. Kita fokus yang mana? Karena itu, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Filipi 4 ayat 8, mengatakan bahwa apa yang baik, apa yang benar, apa yang pantas untuk dipikirkan, apa yang sungguh-sungguh membawa kemuliaan, apa yang sungguh-sungguh membuat kita nyaman, pikirkanlah. Artinya kita memfokuskan perhatian kita pada hal-hal yang positif di pikiran kita. Maka kemudian yang lain juga menjadi positif. Ini masalah prioritas dalam hidup kita. Maka sebetulnya setiap pagi kita perlu bertanya kepada diri sendiri. What do you want to be? Anda mau jadi apa hari ini? Kemudian baru berikutnya adalah apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir yang memberi arti adalah apa yang bisa dibagikan. Jadi setiap hari kita mestinya mempunyai 3 pertanyaan kepada diri sendiri. Dan kalau ini jawabannya jelas, maka hidup kita lebih terarah, lebih terfokus, dan kemudian bisa bertumbuh. Bermanfaat, bernilai, karena ada bagian terakhir, yaitu apa yang mau kita bagikan kepada dunia ini, kepada sesama. Tapi itu berarti bahwa pagi-pagi kita mesti perlu mempunyai waktu sendiri yang tenang, sehingga kita bisa sungguh-sungguh berpikir secara jernih, lalu mengesampingkan banyak pikiran yang tidak perlu, dan kemudian mulai menjawab ketiga pertanyaan itu. Saya mau menjadi pribadi macam apa hari ini? Kemudian apa yang harus saya lakukan? Dan apa yang bisa saya bagikan? Seringkali kita meloncat atau terbalik. Bukan to be list dulu, tetapi to do list dulu. Nah, ini urutannya terbalik. Seharusnya memang to be list dulu, bukan to do list dulu. Jangan bangun pagi-pagi, 1 saya mau buat ini, 2 mau buat itu. Lah ya, tujuannya apa dulu? Bertanya dulu, saya mau menjadi pribadi macam apa hari ini? To be list dulu. Dan tidak usah banyak-banyak. Hari ini saya mau menjadi lebih rendah hati. Lalu apa yang harus dilakukan? Fokus pada kerendahan hati. Fokus pada keterbukaan. Fokus pada belajar. Nah, misalnya seperti itu. Lalu apa yang bisa dibagikan? Yang bisa dibagikan adalah sebuah semangat keterbukaan untuk belajar dan menghargai orang di sekitar kita dan alam. Maka sebetulnya pikiran kita itu luar biasa sekali. Kalau kita bisa mengaturnya, mengatur dalam arti mengatur fokusnya, fokus perhatian kita. Karena kalau mengatur pikiran itu terlalu banyak dan sulit. Kita tinggal memprioritaskan saja. Dan memprioritaskannya dengan bantuan pertanyaan 3 tadi. Dan kemudian fokus perhatian ada di mana. Disitulah kemudian energi kita mengalir. Karena ini masalah energi. Dan kalau kita bisa menjadi seperti itu setiap hari, kita menjadi lebih nyaman. Dan kita tahu bahwa soalnya ada di sini, di dalam diri, bukan di sana. Karena perasaan itu ada di dalam, bukan ada di luar. Maka yang paling penting justru entah bagaimana kita mempunyai kemampuan, sedikit atau banyak, untuk inner atau internal management. Manajemen batin. Manajemen proses-proses batin yang bisa membantu kita untuk hidup lebih nyaman, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Dan salah satu syaratnya menurut saya adalah ada saat hening untuk berefleksi, untuk fokus, dan untuk menyadari bahwa di dalam diri kita segala-galanya sudah tersedia. Terutama Tuhan sendiri mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Sayang bahwa kita seringkali justru keluar meninggalkannya, tidak duduk diam dan mulai mendengarkan bimbingan Roh Kudus itu. Maka menurut saya beberapa tips sederhana ini dapat membantu kita untuk hidup lebih nyaman, lebih berarti, dan lebih penuh syukur. Maka handle yourself with care, because you are
loved. Tuhan memberkati.